mendesain katakanlah sebuah lemari dalam bentuk desain yang sama dengan hardware yang berbeda, itu sudah menciptakan dua segmen market yang berbeda dari sisi harga. Oh iya. Betul ya? Betul. Jadi fitting itu menentukan sekali. Ya, selamat datang kembali Milanian semua, ketemu lagi sama kita nih. Nah, hari ini kita sedang ada di kota Jogja untuk kembali mengadakan kegiatan disebut dengan Woodtrip. Nah, kita hari ini nggak sendiri, kita bersama Pak Hari. Halo Pak Hari. Halo Pak. Ya, Iya, Pak. selamat sore Pak Hari. Selamat sore. Ya. Hari ini kita akan ditemani dengan Harfit yang menjadi salah satu pengisi kegiatan di kegiatan Woodtrip yang kita lakukan ini. Ya, cukup bersyukur kita sudah melakukan di 4 kota, yang mungkin sebelumnya kita ada di kota Semarang, ya Pak Hari Iya, ya. betul. Kemudian di Jepara, kemudian di Solo, dan hari ini kita ada di kota yang sangat istimewa, yaitu kota Yogyakarta. Gimana Pak Hari kesibukannya Pak Hari? Ya seperti biasa, kita harus menyibukkan diri juga kan, harus selalu gitu. Iya. Sampai Jogja jam berapa tadi Pak Hari? Sampai Jogja? Kebetulan tadi pagi, karena kita mengejar untuk bisa istirahat, gitu ya. Istirahat cukup, jadi jalan dari Jakarta malam, nyampe di sini pagi. Oh, pagi ini tidak terlalu inilah ya? Iya, kita santai memang. Santai, sambil menikmati perjalanan. Betul. Ya, mungkin kita nanti bisa sedikit bertanya-tanya ya. Kita akan sedikit menggali tentang apa sih itu Harfit, dan Harfit ini produk dari mana, dan mungkin banyak teman-teman semua yang masih belum tahu, atau mungkin banyak teman-teman semua yang hanya dengar secara merek tapi mereka belum tahu nih sebenarnya Harfit produknya itu seperti apa. Betul. Itu. Mungkin Pak Hari bisa kasih kita sedikit pengetahuan nih tentang apa sih Harfit itu, atau informasi lah. Baik. Harfit itu apa gitu sih Pak? Baik, siap. Jadi Harfit adalah sebuah brand lokal ya Pak ya. Jadi ini lokal ya Pak? Lokal, merek lokal Pak. Oh, jadi bukan merek lokal. kalau biasanya kan semua dari luar semua nih fitting-fitting. Kalau produknya ya kita pakai pabrikan China semua, tapi brandnya ini brand lokal. Brand kan lokal. gitu ya, Oh brand iya. lokal. Nah, tapi produk kami ini bukan kita beli produk jadi kita jual, tapi memang melalui satu proses riset Pak. Jadi setiap produk itu kita coba, kita tes, kemudian kita ada improvement segala macam untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Gitu Jadi mungkin di luar sana kan banyak merek juga yang merek-merek lokal gitu. Itu yang membedakan antara Harfit dengan merek-merek lain itu adalah itu. Kita ada satu proses development dulu ya. Development dulu betul. Gitu. Sebelum dipasarkan secara luas. Betul. Nah, produk kami itu meliputi fitting aksesoris dan hardware-nya juga gitu ya. Kemudian ke depan kita mengembangkan juga untuk fitting arsitekturalnya juga Pak. Gitu. Nah, kalau untuk fitting aksesoris itu cukup komplit, kita lebih dari 1.000 macam produk yang ada kita. 1.000 macam. Bahkan sekarang udah lebih, karena di 1 tahun terakhir ini kita banyak rilis produk-produk baru Pak. Oh gitu Pak. Tapi lebih fokusnya di fittingnya atau di hardware untuk aksesorisnya Pak? Dua-duanya. Dua-duanya ya? Ya, dua-duanya. Bahkan kita mengembangkan untuk yang lain nantinya. Karena kita harus selalu berinovasi kan. Kita nggak bisa stuck di satu produk, satu betul. item. Cuman dari semua produknya Harfit, kira-kira yang familiar nih apa Pak? Yang menurut Pak Hari, oh ini penjualan paling banyak nih, penjualan paling tinggi. Ya, yang sudah pasti ya, karena itu satu kebutuhan pokok ya, berupa hing ya, engsel sama relasi itu udah menjadi satu kebutuhan pokok. Itu yang sering. Iya, jadi yang model seperti itu tentunya memang kita jarang perkenalkan karena memang kebanyakan sudah pakai gitu ya. Justru yang setiap event kita perkenalkan adalah produk inovasi kita, produk baru kita. Oh, setiap ada event ya Pak pasti ya? ada Setiap produk event baru, ya? betul. Gitu. Hari ini pun kita bawa produk baru juga ya? Produk barunya ada tapi nggak bisa semua karena ada banyak hardware yang nggak mungkin juga kita bawa untuk ke acara ini karena
itu perlu satu display yang memang untuk orang bisa lihat secara realnya produk seperti apa gitu ya. Jadi biasanya kita tampilkan justru di event besar seperti Indobuildtek kemarin, ya itu semua launching kita produk baru ada di situ. Oh, semua Gitu full ya, ada. betul. Jadi biasanya kalau di acara seperti ini kita hanya sediakan Yang dalam mudah bentuk player untuk ini aja ya, Pak? atau PowerPoint ya Pak, yang untuk bisa kita sampaikan ke customer gitu ya. Terus kalau misalkan yang apa namanya? Kalau bicara produk itu kan pasti kan banyak ya, Pak. Ya. Cuman ada nggak, Pak, di Harvit itu yang mungkin komputer belum punya nih, tapi Harvit sudah punya gitu. Hampir Sejauh ini semua, ada nggak? ya. Hampir semua. Hampir semua tuh nanti ada, karena setiap produk yang menjadi satu tren itu akan diikutin oleh kompetitor, pasti. Tapi ada produk tertentu yang Harvit menjadi Oh ada, pasti inisiatornya setiap ya. yang kita launching satu produk baru, kompetitor pasti belum ada. Oh gitu. Baru tapi jeda berapa saat nanti juga itu udah menjadi tren akan masuk banyak kan gitu ya. Oh gitu, ya ya Pasti Pak. itu. Gitu. Kalau bicara soal mebel nih Pak, umumnya Ya. kan orang kan fokus di warna, bentuk dan finishing aja. Ya. Tapi sebenarnya kan ada partisi-partisi lain yang meliputinya gitu Pak. Nah, Harvit itu mengambil peran tuh di mana Pak kalau dalam sektor mebel? Mungkin kita bicara mebelnya ya. Ya, jadi kalau dulu itu fitting furniture itu boleh dibilang satu pelengkap Pak. Betul ya, pelengkap Betul, ya. Jadi betul. dulu lebih mengutamakan desain. Ya, desain, kemudian material basicnya. Tapi sekarang ini ternyata fitting furniture itu nggak bisa diabaikan. Oh iya, Karena bisa saya kasih satu ilustrasi bahwa satu buah hasil karya desain, katakanlah sebuah lemari dalam bentuk desain yang sama dengan hardware yang berbeda, itu sudah menciptakan dua segmen market yang berbeda dari sisi harga. Oh iya. Betul ya? Betul. Jadi fitting itu menentukan sekali di mana satu buah desain itu fitting apa yang dia pakai. Kan gitu ya? Iya. Oh makanya sekarang kan, ya mungkin kalau kita anggapnya kita orang awam ya Pak. Ya. Saya kan orang awam nih, saya mau tanya soal yang berkaitan dengan fitting. Kalau kita orang awam, pasti kan agak akan melihat sebuah bentuk mebel, misalkan lemari tadi yang Pak Hari bilang. Lemari itu kan juga hanya selain bentuk dan warna, Betul. tapi kan juga misalkan bisa ditutup secara halus atau mungkin ditutup nggak bunyi dan sebagainya macamnya. Walaupun kalau laci itu kan sekarang laci itu kan banyak banget yang ibaratnya nggak cuma tinggal dibuka seret dipakai engsel manual, tapi kan sekarang ada banyak model engsel itu yang bisa nutup otomatis dan sebagainya macamnya. Oh itu ternyata mempengaruhi hasil jualnya juga ya, nilai jualnya juga udah bertambah pasti. Jadi ya. sebuah satu desain, katakan satu lemari gitu, itu harganya itu bisa dilihat, bisa ditebak dari hardware yang dipakai. Oh iya. Nah contohnya begini, kalau zaman dulu engsel itu kan biasa ya, dibuka tutup. Ya sudahlah gitu. Biasa gitu kan. Bentuknya kayak gitu aja gitu. Ya, Standar nah sekarang, lah gitu ya, Pak. betul. Sekarang trennya gini, orang setiap lihat satu produk lemari, itu mereka akan lihat secara detail isi dalamnya apa sih, dibuka seperti apa sih, seperti itu. Iya. Jadi kalau kita perhatikan di setiap event besar gitu ya, katakanlah sebuah event untuk pameran mebel gitu ya, penikmatnya itu yang mereka cari itu yang aneh, justru yang ada di dalamnya, hardware apa yang pakai, bukan desainnya sekarang. Iya. Betul kan? Berarti sekarang fitting dan aksesoris dari hardware itu bukannya sebagai pelengkap ya Pak? Bukan. Kalau dulu kan pelengkap. Betul, dulu pasti. Dulu kan cuma pelengkap, tapi Ya. sekarang sudah menjadi salah satu yang dinilai juga dari segi harga dan juga dinilai juga dari segi bentuk juga ya Pak? Betul, dan itu tidak bisa dilepaskan sekarang. Itu sangat melekat sekarang. Betul. Jadi bukan sebagai pelengkap lagi, cuma sebagai Kebutuhan pokok, sudah menjadi satu ya? kebutuhan pokok. Makanya sekarang ya kalau kita lihat perkembangannya, dulu toko triplek hanya jual triplek aja jalan. Betul. Tapi sekarang nggak jual engsel, dia nggak jalan. Iya. Contoh seperti itu. Betul. Nah, itu membuktikan bahwa fitting furniture itu sudah menjadi satu kebutuhan pokok, bukan pelengkap lagi. Kan gitu ya. Iya, betul. Gitu. Dan memang inovasinya berarti kan masih luas ya Pak? Betul. Secara produk. Betul. Kemudian tadi Pak Hari jelaskan juga development-nya juga. Iya. Jadi kan ibaratnya sekarang itu, kalau dulu kan ibarat fitting hardware itu kan standar. Ya. Yang modelnya itu aja. Iya, betul. Nah kalau sekarang karena sudah menjadi bukan lagi hanya sebatas melengkapi, tapi mengisi, kan sudah mulai mengisi toh Pak. Kalau kita bicaranya seperti itu kan,
berarti ini hardware apa yang dipakai kan berarti kan mengisi dari sebuah Betul. produk itu. Betul. Karena orang sekarang nggak cuma ngelihat bentuknya doang, nggak ngelihat warnanya, cuman juga ngelihat apa sih hardware yang dipakai. Kan Betul. gitu. Karena kan itu berpengaruh ternyata. Nah, Sangat. Harbit di situ terus berinovasi dan terus untuk bisa memenuhi kebutuhan dari konsumen berarti ya. Betul. Jadi kita selalu berinovasi dengan tren-tren yang sedang berlangsung dan yang akan berlangsung akan jadi satu tren itu yang kita develop terus kan gitu ya. Jadi Iya, iya. misalnya kalau market lokal itu kan nggak bisa dipungkiri bahwa kita barometernya adalah market luar ya, entah Iya. Eropa entah mana kan gitu ya. Itu Betul. nggak bisa dipungkirin kan gitu ya. Iya, karena mereka udah duluan. Betul, betul. Itu Kita nggak bisa menyusul, kita dipungkirin. menyusul mereka, mereka udah duluan. Betul. Nah, trennya di sana apa? Kita tuh selalu update. Update duluan. Betul. Oh iya. Iya. Walaupun market kita itu belum kenal itu gitu kan. Nah, tugas kami ini adalah untuk orang-orang yang harus memperkenalkan itu kan. Gitu. Dan Mengedukasi ya Pak ya. betul, betul. Dan yang sekarang menjadi satu apa namanya fenomena kan gitu ya. Furniture itu kalau kita tahu kan sebetulnya penikmatnya itu boleh dibilang 85% itu perempuan. Sekarang Betul Pak? nggak? Oh, Iya. ini fakta yang saya baru tahu juga. Ini mungkin teman-teman juga baru Iya. tahu. Betul. Karena gini, orang laki itu jarang yang memperhatikan furniture ya. Di rumah tuh Pak, pulang kerja ya udah gitu aja kan. Yang Rata-rata belanja sekarang, istrinya. betul, yang tuntutannya, yang minta aneh-aneh itu sebetulnya pihak perempuan. Yang pihak sering istri. belanja ke informal kan perempuan ya Betul. rata-rata ya. Dan Melengkapi rumah. satu fenomena juga setiap ada event pameran itu, walaupun mereka jalan-jalan bersama keluarga, itu yang Iya. aktif itu yang ibu-ibunya. Oh. Jadi setiap furniture yang dia tampilkan di situ selalu dibukain sampai detail-detail, Pak, isinya apa? Ih lucu ya, ada seperti ini kan gitu ya. Nah ini salah satu Dan itu memang Harbit menjadi yang satu berperan di daya situ tarik. ya. Betul. Untuk melengkapi, untuk mengisi sebuah furniture Betul. itu. Makanya kami selalu pakai sarana media itu kalau ibu-ibu tuh lebih gampang untuk mensosialisasikan Oh sebuah produk. iya betul, karena itu harus Kan gitu dikenalkan ya Pak. Betul. Karena kalau nggak dikenalkan orang nggak tahu. Nah ini salah satu kita teman-teman kita tanya hari ini, Ya. ternyata itu Harbit itu lebih jauh daripada cuma sekedar engsel. Enggak ternyata. Produknya macam-macam, Betul. inovasinya juga banyak. Jadi yang aneh-aneh di furniture itu yang mungkin kita masuk era modern ya Pak. Ya. Era modern yang mungkin kalau kaca ada lampunya otomatis dan sebagainya macamnya. Kemudian pintu kitchen set itu bisa buka tutup yang halus dan sebagainya, itu ternyata perannya ada di fitting ternyata ya, ada di hardware-nya ternyata ya. Betul, bukan hanya Bukan sekedar hanya desain kayu dan lagi, bahan, iya. atau furniturnya lagi itu udah di fitting hardware-nya. Ada gitu fitting kan. hardware-nya. Dan sekarang ini juga menjadi satu tren bahwa fitting furniture gitu ya, udah menjadi seperti fashion juga ya, Iya. pakaian. Kalau zaman dulu kan hanya pakaian ya, trennya itu buat tren ini. Sekarang enggak loh, fitting furniture. Jadi Fitting kalau furniture. ibu-ibu tuh yang lihat di tetangganya tuh, lemarinya lucu loh pakai ini. Besok-besoknya tuh mereka bikin. Dan mereka kebanyakan nggak nunggu furniture mereka rusak dulu baru ganti loh sekarang. Kan itu udah menjadi satu tren ya. Iya, betul. Gitu. Dan sebuah kebutuhan lah ya Pak. Betul. Kebutuhan dalam mengisi interior rumah. Betul. Yang dulunya cuman nutupnya cuman seperti biasa, kalau pakai fitting kan bisa lebih macam-macam. Variatifnya lebih banyak kan gitu ya Pak Hari. Iya. Ini menarik Pak Hari. Mungkin teman-teman juga butuh informasi penting juga ini. Kira-kira kalau misalkan kita pengen nih produknya Harbit, Ya. kan mungkin kalau fitting kan banyak. Cuman kan kita pengennya Harbit nih, karena yang isi secara kualitas lebih bagus. Tadi juga brand lokal, kan gitu ya. Betul. Kan kebanyakan kalau fitting kan dari luar semua nih. Ini Ya. kan brandnya lokal kan gitu, pakai brand lokal. Kemudian mungkin dari segi variatifnya juga banyak. Itu kalau misalkan kita mau dapetin fitting hardware-nya dari Harbit itu di mana Pak? Mau online bisa atau mungkin sudah ada toko-toko yang ada di Ya, sekitar Jogja nih kalau kita sekarang di Jogja gitu. Ya, untuk saat ini kita udah hampir ada di seluruh Indonesia, Pak. Malah seluruh Indonesia ya? Iya. Jadi kita memang punya satu jaringan, kita punya satu partner itu adalah toko-toko yang ada di area-area seluruh Indonesia. Jadi di Jogja pun ada ya Pak? Ada. Offline-nya aja ya? Betul. Ada ya? Karena kami memang pakai satu pola distribusi, kami nggak jualan direct sale ya. Oh, Distribusi. jadi pakai Jadi kita- distribusi. Distribusikan ke toko-toko di wilayah-wilayah yang memang sudah kita anggap menjadi satu potensi market ya. Oke. Gitu. Kalau online ada nggak Pak Hari? Official store-nya ada nggak online?
Saat ini belum, tapi Oh, kita belum. mengarahkan ke sana karena itu nanti terkait dengan servis dan pelayanan Oh ya. iya ya, karena kan Gitu tadi ya. ya teman-teman ya, kalau di Harvit ini bukan semacam kayak cuman hardware biasa, Ya, tapi juga bisa hardware yang teman-teman misalkan konsultasi dulu nih, punya produk ya. A, produk B, Mm-mm. produk C, kira-kira fittingnya berapa, diukurin dan itu disesuaikan juga ya Pak? Betul. Jadi sekarang ternyata kan Oh, kebutuhan fitting furniture itu nggak sesimpel zaman dulu oh ya. Orang gitu, beli pasang ya ya ya. ya ya ya, ya. Mereka ternyata setelah beli Menarik. itu butuh satu panduan edukasi cara pasang yang benar gitu ya. Kemudian apa namanya butuhnya pengetahuan pengertian soal detail produknya gitu ya. Kalau zaman dulu kan orang beli ya pasang. Makanya kalau kita online kita masih pikirkan adalah apakah produk yang sudah dibeli nanti akan terpasang secara maksimal atau enggak. Oh Kan iya gitu. ya, Kalau betul di betul. fasilitas online kan enggak ada ya Iya, saat betul. ini gitu kan. Oh, berarti kalau memang kenapa? Berarti itu alasannya cukup cukup kuat ya, Pak. Kenapa Iya, kok iya, Harvit betul. itu menerapkan sistem distributor, mungkin Iya, membangun ibaratnya kayak semacam dealer-dealer gitu ya, Pak. iya Per betul. kota, per daerah seluruh Indonesia. Ya tujuannya untuk itu karena kan fittingnya kan tidak yang umum. Jadi bisa di custom juga kan gitu ya, Pak. Betul. Dan bedanya Konsultasikan. dengan merek-merek lain adalah dari sisi servis Pak, pelayanan gitu. Jadi Oh, kami ada juga Pak servis pelayanannya. ada. Oh, menarik Jadi ini. kami sediakan satu fasilitas Heeh. untuk pembeli itu supervisi. Oh, di supervisi. Iya, Contohnya gimana? supervisi. Misalkan saya di Jogja nih, Pak Hari. Ini Iya. kita coba simulasi ya, Pak Hari ya. Oke, baik, baik. Saya kan di Jogja nih, saya butuh Mm-mm. fitting. Mm-mm. Saya datang ke tempat distributornya Pak Hari nih, yang ada di Oke. Jogja nih. Mm-mm. Kemudian saya bilang, Mas, saya tuh mau bikin lemari. Modelnya gini, seperti sebutuhnya tuh nanti dikasih ide atau dikasih apa, Pak? Kalau sama Harvit. Oke, Kalau saya kalau misalkan saya ya, konsultasi nih ke tim betul. Harvit gitu. Kalau yang Bapak sebut tadi itu tahapannya adalah penentuan spek ya. Oh, penentuan spek. Kalau Oke. penentuan spek itu kita juga bisa bantu misalnya Bapak punya satu desain gitu kan, Oh, desain kirim ke ini. kami gitu kan. Nanti kami siapkan produk-produk yang memang secara kebutuhan itu dibutuhkan dalam satu desain ini. Kita bisa sampaikan dalam bentuk quotation. Oh, oke. Barangnya ini gitu kan. Heeh. Nanti terserah Bapak mau beli di toko mana di daerah Bapak. Itu kita jasa membantu menentukan spek yang dibutuhkan. Oke. Kalau supervisi tadi itu sedikit berbeda. Gimana, Pak? Jadi itu sudah bentuknya sudah transaksi. Heeh. Biasanya makin mahal produk itu secara teknikal dibutuhkan satu pengetahuan khusus. Jadi katakanlah seperti Bapak udah beli harga puluhan juta gitu ya. Iya, iya. Ada nggak rasa khawatir takut nggak bisa pasang? Pasti, itu pasti. Nah, di kami gitu ya, itu karena kita memberi satu jaminan, jadi barang yang sudah dibeli harus bisa terpasang secara maksimal. Makanya kami sediakan salah satu fasilitas supervisi. Oh, jadi ini ibaratnya semacam kayak meyakinkan setelah orang beli, Ya. itu pasti barangnya pasti bisa terpasang gitu ya. Kita memastikan untuk bisa terpasang secara maksimal. Oke, Gitu. jadi kan orang tuh nggak khawatir lagi ketika udah beli mahal-mahal, tapi nggak maksimal masangnya gitu Betul. ya, Pak Hari. Dan Betul. Harvit menyediakan Fasilitas ini. fasilitasnya itu, ada technical aplikasinya gitu ya. Betul. yang Hanya langsung. memang nanti tahapannya grade-nya kan beda-beda. Untuk Oh. barang yang sederhana gitu kan, itu kadang-kadang hanya cukup panduan manual book-nya aja cukup. Gitu Oh kan. gitu, ya ya ya. Tapi untuk barang-barang yang sifatnya itu harganya itu sudah Iyalah yang ibaratnya kelas- yang agak susah lah masangnya betul, ya Pak. itu udah pasti mereka butuh satu bekal untuk keyakinan bahwa saya harus Betul. beli tapi harus sudah terpasang nih kan gitu ya. Itu jaminan. Tapi menarik sih Pak, ini kan Iya. ibaratnya kayak semacam after sales ya. Iya, betul, After sales betul. dari Harvit. Harvit kepada Iya. si konsumen. Konsumen, betul. Yang dimana dia tidak cuma beli putus, tetapi Iya. juga yang benar-benar dikasih after sales yang luar biasa. Betul. Dengan adanya supervisi tadi. Bahkan sebelum saya masang fitting aja dikasih quotation-nya gitu, mau pilih yang Betul, mana, speknya betul. mau seperti apa. Jadi tahap-tahap itu sebenarnya kita lakukan pertama untuk menghindari kekeliruan produk yang dia beli. Oke. Yang kita pastikan bahwa yang Bapak butuhkan itu benar-benar sesuai yang Bapak Nah ini yang butuhkan. menarik ini. Kan gitu ya. Iya, biasanya kita kan beli kan sudah asal, oh ini bisa, tapi ternyata pasang di rumah nggak bisa. Betul. Nah, itu merek-merek lain itu masih banyak seperti itu. Oke. Bapak udah beli ya udah selesai beli kan. Iya. Kan gitu. Kalau kami enggak gitu ya. Makanya di setiap produk yang menurut tim kami itu perlu satu pendampingan supervisi, Heeh.
setiap kemasan itu ada satu labelisasi itu supervisi. Itu Oh, artinya sudah ada di dalam produk. kemasan. Ini misal produk ini ada Ya, ada labelnya nih. betul. Oh, ini harus Karena supervisi setiap gitu. produk itu sebelum terpasang kan semua ada dalam satu kemasan. Oke. Baik karton Ya. ataupun plastik segala macam gitu ya. Heeh. Walaupun di situ sudah ada manual booknya sebagai panduan, tapi di situ masih kita beri satu fasilitas lagi, stiker supervisi. Jadi setiap orang yang beli ada label tersebut Iya. itu berhak mendapat satu pendampingan supervisi. Dan itu sudah pasti dapat ya, Pak. Kalau ada labelnya ya. Kecuali yang beli memang udah sering pasang dan udah main. Beli ya dimanapun nggak Pak apa-apa. ini, beli dimanapun. 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 Selama mereknya Harpit. Selama mereknya Harvit dimanapun, Iya. tetap akan ada supervisi untuk Betul. masang. Iya. Nah, ini luar biasa. Nah ini Ya. apakah salah satu strategi marketing nih Pak seperti itu atau memang itu sudah menjadi standarnya di Harvit? Ya salah satu pasti strategi lah. Oh, strategi. Gitu. Kemudian Dan yang itu kedua juga standarnya karena juga ya. ya karena kita juga memastikan bahwa pelanggan Harpit itu mendapatkan satu pelayanan yang maksimal. Oke, Gitu. oke. Cuman mungkin sejauh ini sih Pak Hari, Ya. kalau kita bicara tentang fitting ya, karena kan fitting hardware ini kan nggak cuma satu Ya, pemainnya, banyak sekali. banyak sekali. Nah, Harvit itu punya strategi apa sih Pak? Selain tadi ya Pak, after sales, Ya. oke nih, after sales nih satu nih. Mm. Ya, yang kedua, yang ketiga ada lagi nggak Pak yang menjadi tadi mungkin bikin event edukasi sebagai Yang macamnya. ketiga masih terkait juga dengan servis pelayanan ya. Tetap Jadi, servis ya, customer nomor satu ya Pak. Pertama juga soal kecepatan pelayanan, Heeh. responsif gitu kan. Kemudian kecepatan juga dalam mendistribusikan produk gitu ya. Jadi katakanlah kalau salah satu partner kami, salah satu toko misalnya di Jogja, kehabisan barang kemudian butuh juga, hanya butuh waktu 2 hari untuk bisa mendapatkan barang tersebut. Oke. Gitu ya. Kecuali kalau udah di luar pulau mungkin sedikit berbeda ya, butuh waktunya ya, gitu ya. Jadi servisnya nggak cuman customernya juga nih, tapi servisnya juga ke toko juga ya Pak, ke yang pekanan. Bahkan kalau di area Jabodetabek itu one day service. Kalau Jabodetabek one day service. Iya. Kalau hari itu bisa dikirim. Kirim betul. Oke, menarik karena memang mungkin teman-teman yang menonton ini ya itu akan dapat experience baru ketika nanti mungkin menggunakan produk Harvit karena tadi ternyata after sales-nya ada. Iya. Itu. Jadi mungkin ini salah satu yang membedakan juga ya Pak. Iya, pasti. Selling uniknya bahwa Harvit itu tidak cuma beli tapi didampingi sampai benar-benar bisa kepasang. Memastikan itu terpasang dengan benar. Itu yang mungkin merek lain tidak lakukan hal itu. Tidak lakukan itu. Betul. Dan Harvit sudah melakukan itu. Nah, itu cukup luar biasa sih. Nah, mungkin kita nyambung lagi gini Pak ke agenda kita yang ada di Jogja. Kita kan di Jogja ini kan sama nih sebenarnya juga untuk kegiatan marketing juga mengedukasi orang supaya lebih kenal Harvit. Ya. Kita melakukan namanya Wood Trip ya Pak. Ya. Wood Trip ini kita mengundang beberapa teman-teman yang sudah menjadi mitra dengan kita maupun yang belum, ya mereka untuk bisa tahu produk-produk inovatif lainnya kan gitu. Nah mungkin Wood Trip ini kan tidak akan terlaksana kalau kemarin kita nggak kerjasama nih dengan beberapa brand termasuk juga Harvit kan gitu ya. Pengalamannya Harvit ikut Wood Trip ini gimana kira-kira Pak? Ya, karena ini kan acara kita bareng-bareng sebenarnya. Kita nggak ada yang namanya I.O. dan sebagainya macamnya. Di sini kita sama-sama membuat kegiatan dan bareng-bareng gitu. Pengalamannya ikut dari Semarang, Jepara, Solo dan sehari ini sampai ke Jogja tuh gimana menurut Pak Hari Pak? Ya ini karena memang salah satu agenda yang kebetulan juga udah kita konsep ya tahunan gitu ya, agenda-agenda seperti ini. Nah kebetulan waktu kemarin diajak collab dengan Milan dan yang lain-lain gitu ya, itu sesuatu yang menarik buat saya apalagi untuk kota-kota yang berbeda. Betul. Karena salah satu fasilitas yang kami akan manfaatkan adalah penyampaian secara langsung untuk setiap produk kami. Kan gitu ya. Yang tadi Pak Hari bilang bahwa ada setiap ada inovasi baru. Betul. Nah itu kenapa kita butuhkan karena memang selama ini kami nggak jual langsung. Kami melalui satu distribusi di mana kami pahami betul bahwa kekurangan di setiap partner kami adalah cara menyampaikan produk yang baik dan benar. Oke. Mereka kan konsepnya rata-rata ya ada sampel bisa jual. Tapi mereka untuk mendapatkan satu pengetahuan lebih tentang detail produk itu nggak dapatkan. Oh gitu. Betul. Nah ini perlunya kami harus selalu sering-sering mengadakan satu
fitur seperti ini. Oh iya iya iya. Bahkan kita juga sudah aktifkan selalu di sosial media kami juga gitu ya, untuk bisa orang mendapatkan Informasi ya. informasi tentang produk Harpit itu baik Iya. di Instagram gitu ya atau di web kita juga komplit gitu ya. Nah itu mungkin yang menarik ya Pak, karena kalau kita ngelihat dari setiap kunjungan kita ke daerah, Ya. ya dari Semarang, Jepara, Hmm. itu kan kita ketemu dengan berbagai macam customer ataupun yang bergerak di bidang furniture kayu maupun interior, itu beda-beda semua ya Pak kebutuhannya ya. Betul. Jadi ada yang memang dari kayu solid, ada yang memang dari interior dan sebagainya macamnya. Itu kan mereka kebutuhannya beda-beda. Ada yang ngerjain segmen menengah, ada yang ngerjain Betul. segmen atas. Betul. Nah itu menurut Pak Hari gimana Pak kita Ya berkunjung itu ke salah semua satu kota? memang uniknya acara ini ya. Iya. Di lain daerah beda, Betul. kulturnya beda, Iya. cara kerjaan pun mereka berbeda gitu ya. Dan ternyata dari setiap daerah yang kita kunjungin itu wawasan ya, pengetahuan mereka tentang produk-produk inovasi, perkembangan produk yang tren saat ini apa, mereka tuh beda-beda, bahkan ada yang benar-benar jauh ketinggalan. Iya iya. Kita Kan kemarin gitu kita ya. di Jepara kemarin kan. Jepara kan kota mebel ya Pak. Betul. Betul ya Pak Hari ya. Betul. Mungkin fitting yang biasa mereka pakai atau standar. Betul. Yang mungkin ibaratnya ya itu kalau pintu ya kayak gitu. Ya. Kalau lemari ya seperti itu, kalau laci ya sudah seperti itu. Pas kemarin Harfit ke sana dan kebetulan yang datang itu kan kebanyakan pemilik workshop Iya. yang di Jepara itu Pak. Betul, betul. Dan mereka cukup amazed dengan Iya. Harfit dan mungkin ada nggak yang sudah ngontek dari Jepara? Tentunya ada, bahkan Pak setelah usai acara itu kan mereka minta toko-toko yang memang menjadi satu partner kami. Oh sudah ada di Jepara? Sudah ada waktu luar di acara biasa. kemarin juga kan gitu kan. Oh gitu, ya sudah di acara Gitu. kemarin? Betul. Oh, Nah, ya, dan ya, memang ya, ya. uniknya Jepara itu kan memang terkenal dengan furniture klasik ya. Iya, sedangkan Nah, kayu memang solid banyak. Mereka masih terlalu kuat dengan itu, gitu kan, di Jeparanya loh ya. Tapi ternyata di luar sana orang-orang Jepara itu yang merantau tuh banyak. Oh iya, Di betul, Surabaya, betul, di betul. Jakarta. Oh iya. Dan mereka yang sudah berkembang duluan ternyata, tapi sayangnya mereka kan bukan, kebanyakan tuh bukan pelaku usaha, tapi pekerjanya. Oh iya. Tapi Yang di luar. Betul. Memang ada berapa sih di komunitas Jakarta yang sudah kita gandeng juga yang secara pengusaha untuk furniturnya gitu ya. Nah itu ternyata berbeda sekali dengan yang masih di Jepara. Oke. Karena di Jepara itu masih bertahan dengan standar klasiknya. Iya, memang. Padahal harusnya klasik itu juga sebetulnya dikasih satu sentuhan hardware yang modern itu juga nggak rusak ya dari Iya, sisi lebih desain bagus, kan gitu. Betul. lebih variatif. Betul. Tapi Harvey sudah berapa kali Pak di Jepara? Atau mungkin baru itu pertama? Atau sebelumnya sudah? Secara resmi sih baru saat itu ya gitu. Tapi kalau kita ketemu berapa klien itu udah sering. Orang gitu Jepara kan. gitu, Betul, dari Jepara. di Oke, Jeparanya berarti nanti juga, gitu kan. di sana juga kita adakan lagi nih mungkin tahun depan ya Pak. Boleh Jepara lagi Pak. ya. Menarik itu Karena karena kemarin ya cukup lumayan antusiasnya gitu. betul. Lumayan banget Pak gitu kan. Hanya memang kadang-kadang kita butuh fasilitas untuk bisa mengumpulkan secara massal itu ya Pak ya. Iya, betul. Itu kita bisa menghemat energi ya, nggak membuang waktu. Kalau daripada kita door to door ya satu persatu kan gitu loh. Semoga ini di Jogja juga gitu. Jogja juga sudah ada toh Pak? Untuk toko toh Pak di Jogja? Oh, udah jalan. Sudah jalan ya? Betul, sudah jalan. Nah mungkin nanti teman-teman yang di Jogja itu lebih bisa tahu lagi tentang Harfit secara spesifik. Betul. Gitu. Mudah-mudahan Mungkin langsung. kalau rekaman ini dibuat, teman-teman kalau misalkan nanti ini udah tayang tapi di Jogja nggak ada, kita ada Mas Ada Purwokerto ya Pak? Ya. Bulan depan ya Pak. Itu Di teman-teman agenda berikutnya. agenda berikutnya kalau misalkan teman-teman Jogja, yang Solo nih, yang Semarang juga boleh, yang Jepara juga boleh. Kalau mau ikut kita yang di Purwokerto itu juga boleh. Kita masih punya dua yaitu Purwokerto sama Tegal. Tegal betul. Silakan nanti yang mau join di sana silakan mau hadir di sana ya Pak ya. Nanti Kita kita ramaikan bersama. bisa saling tahu update informasi. Karena memang menarik banget kalau misalkan Harfit itu ternyata beda dengan hardware fitting yang lain dari secara segi produk ya Pak. Betul. Dan ini kita bawa satu produk ini apa nih Pak? Nah, yang saat ini kita bawa sebetulnya Ini contoh juga, ya, Pak? Ya, ini contoh. Ini hanya miniatur aja. Ini ya salah satu bentuk di mana ternyata ya satu desain itu juga memerlukan satu hardware tambahan ya seperti ini, handle-nya pinggirnya ini. ya. Ini Oke. handle.
Oh ini Harvit juga jual ini ya? Dua, Nggak cuma handle-nya. dalamnya? Betul, handle. Ya, pertama, Oke. kalau engsel udah pasti, karena engsel ini Oh jadi iya, satu ini kebutuhan kan dari dulu, dan ini kebutuhan utama ini juga udah ya. udah kebanyakan customer sudah tahu. Heeh. Kemudian kalau yang ini memang banyak juga ya untuk di luar daerah itu yang belum tahu Ya ini kalau inovasi seperti ini. bahasanya desain industrial tuh kayak gini ya Iya, modelnya ya. betul. Desain industrial tuh semacam ya model-model kayak gini. Dan Iya. ternyata Harvit juga jual, nggak cuma Iya. jual dalamnya, tapi juga jual eksteriornya itu ya, Betul. yang di luar ini ya. Ya, karena kadang-kala ya gitu sebuah desain itu Heeh. kalau dulu kan kalau ukir ya mungkin dibedakan dari motif ukirnya. Betul, ada Tapi ukir sekarang Bali, yang orang Jepara. nggak mau ukir, yang dengan konsep dengan laminate seperti ini, Iya. mainnya hanya yang seperti ini, nanti kalau nggak ya polos saja gitu ya. Oh, ini aksesoris ini aksesoris sebutnya ya, Pak? Aksesoris ini. Aksesoris ya. Dan ini nanti Bisa custom atau enggak? Atau desain aja? ukurannya sesuai, tapi ini bisa diaplikasikan dalam bentuk ukuran yang berbeda-beda. Oh, oke. Misal Desain pintu ukurannya. tinggi 3 meter ya bisa, nggak masalah. Oh, Kemudian iya. cara pemasangannya mau melintang, mau seperti apa, Oh, itu bebas. bebas sesuai dengan keinginan dari Sesuai customer-nya. kreasi mereka masing-masing gitu kan. Nah, tujuannya ada seperti ini, kadang-kala kan sekarang juga lagi tren di tahun-tahun ini adalah pintu prem aluminium ya. Nanti yang akan kita bahas di contoh satu lagi. Nah, Oh, ada lagi yang ada lagi prem aluminium itu ternyata menjadi satu kebutuhan yang sangat diminatin ya, karena orang mau satu aksen dalam satu lemari, nggak mau menutup kayu semua gitu ya, ada kaca. Nah, ternyata pengen juga yang namanya ada prem-prem seperti ini. Oh, ini. Oh, ini yang tren. Ini kita geser aja lah biar Oke, kelihatan nggak nih apa-apa. teman-teman nih. Ini tadi kan yang standar ya, Pak ya. Betul. Nah, ini premnya. Oke. Nah, kalau kacanya Oh, ini nanti prem juga di dalamnya? prem aluminiumnya Oh, ini. aluminium. Oh, Iya. itu Harvit juga jual. Kita jual ini. Nah, ini nanti kita jual dalam bentuk banyak varian. Ada yang motifnya beda-beda ya, lebar listnya ini. Ada yang Oke. frameless yang kecil sekali ada gitu. Nah, ini kebetulan kita tampilkan di sini yang frame 2 cm. Ini jadi tren tahun ini ya. Oh, ini yang sini ya, Pak. 2 cm ini ya. Termasuk inovasinya Harvit yang Betul, baru. betul. Nah, frame yang versi lama itu sebetulnya yang tebal-tebal tuh, Pak. Oh, Yang 5 sentian 5 itu. sen. Oh, yang gede-gede. Betul. Harvit Hanya- lebih kecil. Betul. Hanya memang untuk hal-hal tertentu yang khusus seperti ini dibutuhkan satu ketelitian detail, kemudian teknik khusus juga, cara Untuk pasang masangnya. engselnya, cara pasangnya gitu. Karena untuk mendapatkan joinan ini seperti ini, misalnya untuk rapi sekali itu perlu satu teknik Oke. gitu. Dan kami siap untuk Supervisi tadi ya. supervisi. Jadi termasuk produk yang supervisi. Iya. Oke, luar biasa. Oh, ini yang terbaru ya. Oh, ini juga sebenarnya kalau dilihat sekilas ya teman-teman ya udah kayak gitu doang. Cuman setelah ini ternyata juga nggak mudah juga ketika mau masang ataupun ini cuma Harvit yang punya sekarang ya, Pak. Sementara. Merek lain sudah ada beberapa yang keluar. Jadi ini sebetulnya Dengan bukan ukuran produk- ini sama. Iya. Sebetulnya ini bukan tahun ini ya. Ini 2 tahun lalu udah keluar. Gitu. Tapi trennya tuh sebetulnya di 2024, 2025 ini. Oh, baru tren Ya. sekarang. Karena memang awal-awal mula keluar itu sebetulnya udah banyak tertarik. Tapi karena diperlukan satu keahlian khusus untuk bisa merangkai frame kecil ini, itu yang membuat itu mungkin baru tahun-tahun ini bisa Bisa menjadi di- satu Oke. tren ya yang booming ya. Gitu. Iya. Terus mungkin yang menjadi apa namanya bukan selling point ya, tapi poin utama dari Harvit dibanding dengan brand yang lain itu apa Pak Hari? Yang pertama pasti ya kualitas, ya pertama kualitas, yang kedua service ya pelayanan gitu kan. Kemudian konsistensi produk Oke. itu penting karena merek lain itu ya Kadang nggak ini juga hari ya. ini keluar besok udah nggak ada dicari. Iya. Kalau proyek yang berlanjut bersinambungan itu masalah. Iya, Kan iya, gitu. iya, Nah, itu konsistensi termasuk frame ini dibutuhkan satu konsistensi soal warna. Oh, Nah, itu yang menjadi masalah mereka yang lain itu. Warna yang keluar saat ini sama besok bisa berbeda. oh gitu. Tapi kalau kami punya satu jaminan bahwa akan selalu sama standarisasinya. Kalau nggak sama nggak keluar. Dan itu tadi ya yang dibilang sama Pak Hari ya, barangnya akan selalu ada ya Pak. Iya, selalu ada. Jadi nggak cuman oh ini keluarin booming dipakai meskipun yang pakai cuma dua misalkan 2 workshop 3 workshop terus tiba-tiba barangnya Besok nggak ada. nggak ada lagi. Heeh. Itu yang Kalau sering kita- terjadi di brand lain. Betul. Tapi kalau di brandnya Harvit
Pasti Mau selalu setahun ada. juga masih ada Betul. barangnya ya Pak. Nah, kita juga punya satu konsep bahwa setiap produk yang memang ya biasanya akan eh, kita discontinue itu ada satu proses biasanya gitu. Memang secara pemakaian sudah makin menurun gitu ya. Itu Heeh, udah satu heeh. proses di mana kita mungkin juga akan mengurangi secara stok Oke, jadi gitu. tidak cuman ibaratnya kalau misalkan ya mungkin brand lain ketika ini oh ini brand desain baru dikeluarkan, cuman baru begitu ganti brand sudah itu yang hilang gitu ya Pak. Tapi kalau di Iya, Harbit konsistensi tadi konsisten ada. betul, betul. Oke. Nah mungkin Pak Heri dari kita keliling hari ini kita di 4 kota, besok masih punya 2 kota. Ya. Hal yang muncul yang menarik kira-kira dari acara Wood Trip ini apa Pak Heri? Ya mungkin Pak Heri kayaknya Ya. hadir terus, saya nggak pernah nggak ketemu Pak Heri di setiap Wood Tripnya. Ya, jadi pertama gini, kita pasti menambah satu apa namanya Mm-mm. eh, hubungan ya, jalinan di setiap kota itu pasti ada hubungan baru ya, yang tadinya nggak kenal pemakai gitu kan, akhirnya tahu Mm-mm. produk kita gitu dan Mm-mm. itu yang pertama, yang kedua saya bisa menyampaikan setiap produk kami, kelebihan produk kami itu bisa secara langsung ke konsumen. Mm-mm. Ya, tidak hanya sekedar lewat sosial media gitu ya. Itu yang kita dapatkan selama ini. Kemudian ternyata antusiasme mereka itu luar biasa ya. Setiap Mm-mm. ada event itu kan ya, Pak ya. Ya betul-betul Pak Heri. Hmm. Dan mungkin Harvit itu punya salah satu metode atau cara sendiri untuk biar desainer furniture ataupun yang bagian tukang-tukang itu mereka pakai pakai Harvit itu kan tadi kan nggak cuma pelengkap, Ya. tapi sebagai isinya kan gitu. Mm. Nah, caranya Harvit untuk bisa menyampaikan hal itu, ya menyampaikan kepada Iya. teman-teman tukang maupun para desainer interior Mm. nih, nggak cuma tampilan loh, tapi Betul, harus dipikirin juga nih betul. isinya apa kan gitu Pak. Itu gimana Pak? Yang Atau pertama, kami selalu memanfaatkan sosial media karena oh testimoni nanti kami tinggal itu follow banyak ya. sekali, betul. Namanya apa Pak sosial medianya Pak? Eh, Harvit, Harpit, Harvit Harpit Furniture Fitting ya. Furniture Fitting. Ya, IG ya itu ya. ya di IG. TikToknya ada nggak? TikToknya ada juga. Sama Harvit Furniture Fitting. Jadi Ya. TikTok, Instagram, YouTube apa YouTube. YouTube? Oh sama, oh berarti semua sama. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan butuh informasi, di situ kan nggak cuma sebagai konten jualan ya Mas, tapi juga ada konten edukasi. Betul, Jadi nanti tinggal edukasi. Kemudian Harvit juga Indonesia. testimoni ya, proyek-proyek mana yang udah pakai Harpit kan gitu ya. Nanti kita Gitu. tampilin lah di bawah, Iya, boleh, boleh. tampilin untuk sosial Dicantumkan ya medianya. di Siap, nanti itunya. kita Baik, tampilkan di sini. siap, baik. Nah, yang Gitu. berikutnya adalah kita sudah mulai menggandeng juga dari dunia pendidikan. Ya, Oh memperkenalkan iya, lewat itu, Pak. betul. Itu sudah kita mulai juga, sehingga pada saat nanti waktunya mereka sudah harus itu udah kenal dulu ya produk Sama gitu itu ya. dengan Milan Pak. Jadi Betul. kita harus ibaratnya itu kalau mereka belajar, tahunya ya Harvit duluan. Kan gitu ya. Betul. Jadi begitu mereka terjun di dunia kerja maupun di dunia usaha sendiri, mereka sudah tahu harus pakai apa. Ya, Jadi nggak perlu pakai yang lain. Nah itu betul. juga cukup bagus dan juga kita lakukan. Ya, kemudian kita juga sering diundang untuk di komunitasnya desainer juga, Mm-mm. gitu, di mana mereka juga butuh satu masukan, improvement soal hardware ya Pak ya, Mm-mm. sehingga pada saat mereka berkreasi dalam desain itu punya satu bekal juga kan, gitu, karena mereka ternyata perlu kita itu dikarenakan mereka tuh, ini mohon maaf ya, desainer sekarang tuh jangan banyak juga mengadopsi dari sosial media gitu ya, wah desain seperti ini kan gitu, kadang-kala mereka kesulitan, ini pakai apa sih ini kan itu hardware-nya gitu, nah itu Oh itu mereka bisa konsultasi dengan Harvit. betul, mereka undang kita punya apa aja gitu kan, dan ternyata mereka setiap kita satu sajikan dalam bentuk presentasi itu sangat menarik buat mereka, gitu ya. Menjadi hal yang satu yang menarik karena informasi baru ya Pak, Betul. yang mereka bisa update. Ya. Terus sepanjang perjalanan Wood Trip nih Pak, kita kembali ke Wood Trip lagi ya Iya. Pak. Sepanjang perjalanan Wood Trip sudah ada belum nih brand? Kalau brand mungkin banyak, cuman pengrajin ataupun yang mereka punya workshop dan sebagainya mau berkolaborasi dengan Harvit gitu. Dan Sudah. bentuknya seperti apa? Ya Bentuk sudah, kolaborasinya. jadi ada berapa nih, misalnya seperti
mereka punya showroom, minta support ya dengan Harfitnya. Oh gitu, sudah ada ya Pak? Display untuk mereka gitu ya, salah satu contohnya. Kemudian juga ada beberapa proyek yang sudah berani dispekkan dengan Harfit, tapi mereka perlu satu bimbingan. Oh gitu. Apa nih yang cocok nih kan gitu kan, kemudian nanti seperti apa gitu ya, itu udah ada. Nah karena kami tadi tidak jualan langsung gitu, mereka biasanya tuh komunikasi ke kami lebih ke konsultasi, Pak saya punya proyek ini perlu alat ini gitu kan. Nah kita rekomendasikan salah satu bentuk alatnya, tipenya apa, tinggal mereka mau beli dimanapun silakan. Gitu. Oh itu yang Dan menjadi itu udah salah satu. terjadi yang selama ini kita dapatkan dari hasil Woodtrip ini Pak. Oh gitu ya. Gitu. Jadi memang ya karena kalau di setiap daerah tadi yang benar kata Pak Hari, macam-macam juga ya yang datang. Betul. Jadi betul. nggak cuman karena Woodtrip ini kan tidak cuman fitting tapi juga ada yang lain juga. Lain-lain betul. Dan lain juga. Tapi semua ini kalau teman-teman tahu, kita bersinambungan semua nih. Iya. Kita ada yang HPL-nya. Dan betul, dan itu secara nggak langsung kita ini sudah membantu mereka juga untuk mengupgrade mereka Pak. Yang awalnya nggak tahu, yang awalnya pakainya itu aja gitu ya. Betul. Sehingga mereka punya satu wawasan, pengetahuan untuk bisa berkembang lebih baik kan gitu ya. Iya. Nah itu salah satu bentuk yang saya minatin dalam acara ini, salah satunya juga itu bisa membantu mereka. Ya, dan Woodtrip ini kan sebenarnya semacam kayak perjalanan kita mulai di Jawa Tengah. Ya. Ya nantinya sebenarnya tanggal Oktober itu tanggal 16 itu kita ada festival tukang ya Pak. Di Semarang kan itu yang nanti akan ibaratnya event kita terakhir di tahun ini yang paling gede itu kan ada festival tukang. Jadi Woodtrip ini adalah semacam rotunya kan gitu. Kalau Asian Games ada rotu Asian Games. Iya. Festival tukang ada rotu festival dengan Woodtrip gitu. Dan mungkin buat teman-teman semua yang ada di rumah saat ini, kalau nanti mau ikut kegiatan kita itu boleh-boleh aja. Dan kita terbuka untuk umum ya Pak. Iya, betul, Tidak cuman teman-teman yang ada di dunia mebel atau di dunia interior, enggak. Orang awam pun yang pengen tahu tentang interior dan Boleh sebagainya hadir. macamnya itu boleh hadir dan kita sangat terbuka untuk itu. Nah, mungkin itu sih Pak yang menjadi perbincangan kita hari ini. Nah ini mungkin pertanyaan unik nih, tadi kayaknya sudah dijawab sebenarnya. Kalau nanti tahun depan kita adakan kayak gini lagi, kira-kira Harfit akan join lagi enggak nih? Kita akan bareng-bareng lagi enggak nih tahun depan ini? Saya secara pribadi itu pengennya join gitu, tapi Iya, semua gitu. kan kembali ke manajemen. Gitu ya, Pak. Karena kita juga mesti harus buat satu report hasilnya yang udah kita lakukan selama ini apa gitu kan. Tapi Betul. saya akan coba usaha sampaikan bahwa ini sesuatu yang positif, yang menarik, potensial kan gitu ya. Nah mudah-mudahan nanti kita tetap masih bisa collab lagi. Ya gitu. Mungkin itu Pak Hari, terima kasih banyak informasinya. Ya, terima Cukup kasih, Pak. menarik ya buat Baik. teman-teman semua ini. Mungkin besok teman-teman yang pengen tadi yang saya sampaikan pengen ikut kegiatan kita Woodtrip, kita ada di 7 kota di Jawa Tengah. Mungkin kita tinggal 2 di Purwokerto dan juga di Tegal. Dan nanti teman-teman juga bisa hadir, kita punya kegiatan yang event besar yaitu di Festival Tukang di Semarang di Polines tentunya. Mungkin itu aja Pak Hari, terima kasih banyak. Sore Terima hari kasih, ini Pak. kita ada Ya. di Jogja yang istimewa dan juga Harfit juga istimewa. Jangan lupa untuk kunjungi juga booth-booth Harfit yang ada di event-eventnya Harfit. Silahkan kunjungi di Instagramnya yang ada di bawah ini. Nanti Ya. kita akan sematkan Instagram dan juga media sosial Harfit di bawah ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa datang dan tonton terus Milan Podcast. Selamat sore teman-teman semua. sore. Terima kasih.